Titik 5 Su ini merupakan salah satu kombinasi titik akupuntur yang sangat penting kita kuasai untuk praktek di klinik. Halo, apa kabar sahabat holistik? Saya Dr. Thomas. Kalau saya ditanya apa yang membuat saya tertarik belajar akupuntur, awalnya bermula ketika saya pertama kali lulus Fakultas Kedokteran, kemudian oleh orang tua saya diminta untuk belajar akupuntur. Menemukan 2 kasus yang menarik yang perlu saya tangani. Yang satu kasus adalah pasien dengan inkontinensia urin atau sulit menahan berkemih. Yang saya tahu sebagai dokter, obat-obat yang bisa digunakan pilihannya sangat terbatas. Yang kedua adalah pasien dengan keluhan nyeri lambung yang sudah mengkonsumsi banyak sekali obat-obat yang digunakan untuk mengatasi masalah di lambung, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Tapi sayangnya pasien ini juga belum bisa mengurangi nyeri lambungnya. Saya waktu itu mencobakan akupuntur pada 2 pasien ini. Saat itu saya juga baru saja selesai belajar akupuntur dan ternyata akupuntur itu luar biasa hasilnya. Sejak saat itu saya semakin tertarik untuk mempelajari akupuntur, terutama untuk kasus-kasus yang secara medis itu sulit untuk ditangani, sehingga saya merasa bisa membantu pasien lebih baik untuk problem-problem kesehatan yang mereka alami, terutama apabila medis sudah tidak bisa banyak lagi membantu. Ketika kita menggunakan akupuntur, kita selalu bermasalah dengan pemilihan titik akupuntur. Kita selalu bingung bagaimana kita harus memilih titik akupuntur. Salah satu titik akupuntur yang akan banyak kita gunakan dalam praktek klinis sehari-hari adalah titik 5 Su. Pengalaman saya waktu belajar dahulu, titik 5 Su ini biasanya jarang dibahas secara mendetail. Hanya sedikit disinggung tentang istilah ibu dan anak. Tapi sebetulnya pemanfaatan titik 5 Su jauh lebih menarik daripada itu, jauh lebih kompleks daripada itu. Banyak sekali teori yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan efek dari titik 5 Su ini. Dan titik 5 Su ini salah satu titik akupuntur yang saya gunakan hampir setiap hari, mungkin bahkan setiap hari selalu saya gunakan dalam praktek saya di klinik. Bagaimana kita bisa memahami masing-masing fungsi dari titik 5 Su ini untuk menerapkannya di klinik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas hasil terapi kita. Salah satu penggunaan titik 5 Su yang sangat sering saya gunakan di klinik adalah contoh untuk kasus insomnia. Kita tahu bahwa insomnia itu bisa disebabkan oleh 4 sindrom, yaitu ada HEAT, bisa blood deficiency, bisa yin deficiency, juga bisa phlegm yang menutup pori-pori jantung. Ketika kita berhadapan dengan kasus HEAT, maka kita sangat penting menggunakan fire point dan water point. Ketika kita menghadapi dengan yin deficiency, maka kita harus memilih titik akupuntur to tonify kidney, terutama kidney yin, dan juga to tonify heart. Ketika kita menghadapi dengan blood deficiency, kita perlu memilih titik akupuntur to tonify liver dan to tonify heart. Saya menggunakan titik-titik 5 Su, titik ibu masing-masing dari liver, titik ibu dari kidney, titik ibu dari heart, itu yang saya gunakan untuk mengatasi problem insomnia. Apabila kita berhadapan dengan kasus phlegm, maka saya perlu memperkuat spleen, maka saya menggunakan titik ibu dari spleen. Oleh karena itu, penggunaan titik 5 Su ini merupakan salah satu kombinasi titik akupuntur yang sangat penting kita kuasai untuk praktek di klinik.
Apa saja yang perlu kita pelajari ketika kita belajar titik lima su? Satu, tentu saja kita perlu menghafalkan unsurnya masing-masing titik lima su itu. Kemudian kita juga perlu mengenali beberapa teori yang digunakan untuk mengaplikasikan titik lima su. Sayangnya tidak hanya satu teori saja, tidak hanya titik ibu dan anak saja, ada beberapa macam teori. Baik dari yang Chinese Classic, kita juga bisa lihat dari Japanese Acupuncture, kita juga bisa melihat dari Korean Stem Acupuncture, kita juga bisa melihat fungsinya untuk mengatasi B syndrome. Selain itu, dalam kita belajar titik lima su, problem utama biasanya yang sering adalah kesulitan untuk menghafal. Baik menghafalkan nomornya maupun menghafalkan lokasinya. Saya berharap saya bisa berbagi dengan Anda bagaimana cara mudah untuk menghafalkan nomornya termasuk menghafalkan lokasinya sehingga kita lebih mudah lagi menghafalkan titik lima su dan lebih mudah lagi mengaplikasikan titik lima su dalam praktek klinis kita sehari-hari.